menunggu teman-teman yang join, ini saya buka dahulu ya untuk live Instagram pada sore hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Juga mungkin Bapak Ibu yang bergabung dalam live Instagram pada sore hari ini dari Klinika Luna. Pada sore hari ini, nanti kita akan ada sharing tentang Tanya Kak Luna episode yang pertama. Sebelumnya mungkin ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan ini mungkin banyak teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Saya selaku perwakilan dari tim Klinika Luna mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa dan ibadah di bulan Ramadannya selalu diberikan keberkahan dan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini juga berkaitan dengan peringatan Hari Paskah atau Hari Jumat Agung. Bagi yang merayakan, mungkin juga selamat untuk merayakan. Kemudian sambil menunggu teman-teman lain untuk join, ini saya memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk nama saya adalah Dr. Prima Nanda Rahmalida, bisa dipanggil Dr. Prima, salah satu bagian dari Klinika Luna. Nanti di dalam live Instagram ini saya akan menjadi moderator untuk memandu live Instagram perdana kami, yaitu Tanya Kak Luna episode 1 yang nanti akan diisi oleh narasumber kita yang super keren ya. Nanti saya akan memperkenalkan narasumber kita. Nah, ini sudah ada beberapa yang join. Nah, sebelum nantinya narasumber kita bergabung dengan kita, ini nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa hari ini adalah Tanya Kak Luna yang pertama dengan topik tips sehat berpuasa di era pandemi. Nah, nanti untuk Tanya Kak Luna ini mungkin teman-teman belum banyak yang tahu, sambil saya perkenalkan dulu tentang Tanya Kak Luna. Nah, jadi Tanya Kak Luna itu adalah salah satu live event yang diadakan oleh Klinika Luna, di mana Tanya Kak Luna ini adalah live event yang nantinya akan diadakan secara rutin. Jadi akan diadakan secara rutin setiap bulannya. Nanti ada mungkin 1 bulan itu 2-4 kali atau tiap minggunya secara rutin. Nah, untuk Tanya Kak Luna nantinya akan ada sharing dari narasumber yang Oke. Jadi narasumbernya itu nanti ada dari dokter Klinika Luna, juga ada dari dokter spesialis. Nah, untuk Tanya Kak Luna ini nantinya teman-teman itu bisa memberikan pertanyaan secara live saat Instagram live berlangsung, ataupun saat Instagram Klinika Luna menyediakan kolom untuk memberikan pertanyaan. Nah, nanti di dalam Tanya Kak Luna ini akan didiskusikan atau sharing pengetahuan juga dengan narasumber yang sudah kami hadirkan. Seperti itu ya teman-teman untuk Tanya Kak Luna. Nah, Tanya Kak Luna ini harapannya nanti akan berlangsung secara interaktif dan juga secara komunikatif. Jadi teman-teman yang mungkin nanti memiliki pertanyaan terkait topik hari ini atau topik-topik kita nantinya di Tanya Kak Luna berikutnya, silahkan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Seperti itu. Nah, untuk Tanya Kak Luna yang pertama ini dengan topik tips sehat berpuasa di era pandemi, nanti akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Faras Razin, Perdana MKM. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan dulu bahwa Dr. Faras ini adalah co-founder dari Klinika Luna. Nanti kita bisa tanya-tanya seputar Klinika Luna lebih lanjut dengan beliau ya. Nah, beliau ini juga merupakan lulusan sarjana kedokteran dan juga profesi dokter dari Universitas Diponegoro. Juga beliau adalah lulusan dari S2 Magister Kesehatan Masyarakat, konsentrasi administrasi rumah sakit. Nah, sebelum kita mulai ke topik intinya, kita invite terlebih dahulu ya untuk Dr. Faras. Bisa kita tunggu dulu untuk beliau untuk bergabung. Jadi ini teman-teman adalah Dr. Faras ya. Halo dokter. Halo Dr. Prima.
Apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah. Semoga Dr. Prima dan juga teman-teman semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Alhamdulillah. Ya, nah dokter, mungkin tadi sudah saya perkenalkan ya, untuk dokter Faras itu adalah co-founder dari Klinika Luna ya. Mungkin sebelum kita mulai untuk kita diskusi atau share ilmu tentang topik kita hari ini, boleh mungkin menceritakan secara singkat tentang Klinika Luna itu apa, kemudian mungkin ada layanan-layanan yang ditawarkan atau disediakan di Klinika Luna. Seperti itu dokter mungkin. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dr. Prima atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian yang mungkin pada sore hari ini nih sedang ngabuburit, mungkin sambil masak-masak, sambil bercengkrama dengan keluarga. Terima kasih sudah hadir pada live webinar, live IG sore hari ini dari Klinika Luna. Klinika Luna ini dengan nafas semangat menghadirkan layanan kesehatan yang berporos pada keluarga, yang nantinya juga akan banyak sekali fitur-fitur kesehatan yang akan kita coba hadirkan Dr. Prima di Klinika Luna ini. Nantinya Klinika Luna ini nanti bisa selalu update di Instagram kita. Nanti kita akan banyak update soal info-info dari Klinika Luna. Seperti itu Dr. Prima. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin nanti buat teman-teman yang penasaran tentang Klinika Luna bisa mengakses lebih lanjut ya di platform media sosialnya ya. Betul. Dimana juga salah satunya dengan Tanya Kaluna ini nantinya juga akan menyusul saudara-saudaranya Tanya Kaluna. Nanti kita akan lebih banyak sharing di media sosial, di mana teman-teman sekalian ini sudah cukup melek ya dengan media sosial, banyak mencari info. Nanti kita sebagai salah satu platform yang akan menyampaikan terkaitan dengan kesehatan bagi rekan-rekan baik yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, atau mungkin bagi teman-teman semua. Wah, menarik sekali ya dokter ya tentang klinik. Buat teman-teman yang penasaran nanti tetap stay tune di Instagram Luna dan media sosial lainnya. Iya. Dokter, teman-teman sudah lumayan banyak nih yang join, dan kemarin kita sudah ya tentang ini yaitu tips sehat berpuasa di era pandemi. Sudah banyak yang penasaran, bahkan sudah ada yang memberikan banyak pertanyaan ya dokter, nanti kita betul. Nah, mungkin untuk topik kita hari ini, untuk dokter Faras bisa silahkan memberikan sharing infonya ya dokter ya, ilmunya, iya. Infonya kalian. Iya. Terima kasih Dokter Prima. Jadi kesempatan pada siang atau sore hari ini kita akan banyak cerita-cerita aja, sharing-sharing soal tips sehat berpuasa di era pandemi. Jadi memang puasa ini kan kita biasanya melaksanakan 1 bulan dari 12 bulan ini, ada 1 bulan bagi mungkin umat muslim melaksanakan puasa. Tentu yang perlu diingat dari judul di atas saya ini, mungkin puasa ini ternyata membuat sehat, tapi yang perlu diingat adalah bagi rekan-rekan semua adalah jangan berpikir bahwa berpuasa itu untuk sehat, tapi puasa ini jangan lupa semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehat ini adalah salah satu efek samping positif yang bisa dihadirkan dari berpuasa. Seperti itu. Dimana kalau dari segi kaidah ilmiahnya, puasa ini sebenarnya termasuk dalam kita sebut intermittent fasting. Di mana intermittent fasting ini adalah bagaimana dalam satu waktu itu manusia ini tidak melakukan makan minum sama sekali. Waktunya bisa diatur sesuai dengan kemauan dari teman-teman sekalian. Dimana kalau puasa ini sudah jelas dari setelah berkumandang azan subuh hingga berkumandangnya azan maghrib.
Ini merupakan salah satu bentuk intermittent fasting, di mana biasanya teman-teman sekalian berpuasa selama kurang lebihnya 14 jam, lalu nanti dilanjutkan dengan buka puasa hingga nanti sahur itu selama 10 jam. Dan dari intermittent fasting sendiri ini sebagaimana kita tahu di sini kan tadi sudah dijelaskan ada waktu. Sebenarnya intermittent fasting itu ada 3 tipenya. Ada 3 tipe. Yang pertama ada prolonged fasting, atau prolonged fasting ini adalah dalam 1 minggu itu hanya ada 1 hari yang mana teman-teman sekalian itu hanya 1 hari tidak makan dan minum sama sekali. Lalu ada juga yang alternate day fasting. Alternate day fasting ini adalah dalam 1 minggu teman-teman sekalian ini bisa 2 hari disempatkan untuk puasa, sedangkan yang lain tidak berpuasa. Ini sama seperti prinsip puasa hari Senin dan Kamis. Yang terakhir ada time restricted fasting, di mana setiap hari ini selalu berkomitmen untuk puasa, di mana yang jamak adalah 16 jam berpuasa dan 8 jam jendela makan. Di mana pada berpuasa itu ada proses-proses yang mana membangun seperti ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini akan membangun meriset ulang nukleus suprakiasma. Ini memang agak ribet ya, jadi prosesnya sangat ribet dalam berpuasa, tapi pada end produknya atau produksi akhir adalah metabolisme di hati, di pankreas, dan juga di jaringan lemak dan otot ini akan teriset ulang dan akan mengoptimize energi metabolismenya. Lalu ada juga proses ketosis. Kalau proses ketosis ini adalah proses di mana ada metabolisme karbohidrat dan juga ada metabolisme ketogenesis atau pembentukan lemak, yang mana nanti jaringan lemak ini akan berkurang. Oleh karenanya mungkin teman-teman sekalian pernah dengar dari salah satu artis ternama yang mana ada sama jendela makannya itu hanya 8 jam dan sisanya berpuasa, dan selama 8 jam ini makannya makan lemak seperti ayam berlemak atau mungkin makanan lemak lainnya. Nah, ini karena merangsang supaya terbentuknya ketogenesis ini. Dan terakhir adalah untuk mengurangi radikal bebas di dalam tubuh. Nah, teman-teman sekalian, berpuasa atau intermittent fasting ini banyak sekali manfaatnya. Dimana kalau berpuasa ini salah satunya bisa mengimprove sensitivitas dari insulin. Jadi ketika makan makanan manis ini kita kan butuhkan insulin nih untuk bisa memasukkan gula lah. Gula ini bisa masuk dengan adanya insulin specificity. Lalu juga bisa juga menurunkan tekanan darah, lalu juga HbA1c dan juga massa lemak dalam tubuh. Dan juga nanti juga dari teman-teman sekalian, kalau intermittent fasting ini biasanya akan mengoptimalisasi performance yang ada di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita ini pasti ketika mungkin nanti kita akan jelaskan ya soal bagaimana kalau atlet itu berpuasa, tapi kebanyakan dari atlet apabila berpuasa ini performance-nya memang jauh lebih meningkat, karena di situ tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang berkaitan dengan radikal bebas, lalu juga katabolisme dari karbohidrat juga lebih cepat, sehingga menyebabkan performa ini jauh lebih baik. Nah, intermittent fasting ini mungkin kita awalnya berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga puasa ini merupakan salah satu checkpoint bagi badan kita yang sudah 1 tahun ya, istilahnya giling makan terus akhirnya tubuh diberikan istirahat. Dan ternyata selain di agama Islam, mungkin di agama-agama lain ini juga mengamalkan, dan mungkin bertepatan pada hari ini kebetulan juga hari Paskah, di mana kalau pada teman-teman yang terutama teman-teman agama Kristen Katolik ini ada puasa juga, tapi mungkin berbeda prinsip puasa seperti di agama Islam, tapi memiliki
manfaat yang hampir sama seperti di intermittent fasting itu sendiri. Jadi memang pelaksanaan intermittent fasting ini ternyata sudah banyak jamak dilakukan dan sangat baik bagi tubuh kita. Nah, kita akan masuk ke tips diet saat puasa. Nah, puasa ini kan memang teman-teman sekalian mungkin ada yang merasa, kok kalau puasa ini kok rasanya lemes. Jam-jam segini ini adalah jam-jam mulai kita mulai kesadaran ini sudah mulai agak berkurang. Terus habis itu juga kalau diajak ngomong, diajak ngobrol, kadang agak kurang nyambung sedikit. Nah, ini bisa jadi apakah salah satu penyebabnya karena puasa? Tidak. Jadi berpuasa ini asalkan kita bisa tips di diet yang tepat, itu bisa mengoptimalkan puasa bagi teman-teman sekalian. Oh iya, teman-teman sekalian mungkin merasa diet ini kan biasanya kalau orang mau jadi orang yang gemuk itu mau jadi kurus. Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Diet di sini itu merupakan sebuah aturan makan yang memang baik untuk kesehatan. Jadi tidak hanya melulu soal ingin gendut menjadi kurus atau sebaliknya, tidak. Tapi bagaimana pola makan yang baik bagi tubuh kita bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana sih tips diet saat puasa ini? Nah, tips diet yang puasa ini yang penting adalah teman-teman sekalian, kita mulai dari awal dulu ya. Jangan lupa sahur. Mungkin bagi teman-teman muslim yang join ini sudah tahu bahwa sahur ketika puasa Ramadan ini malah lebih diutamakan ya dibanding puasa yang Senin Kamis. Kenapa kok malah pada puasa yang Ramadan ini diwajibkan? Karena memang sahur ini penting karena pertama dari sahur ini adalah salah satu pit stop kita sebelum kita berpuasa selama 14 jam itu kita merestok energi kita. Nah, apa saja sih dok yang bisa digunakan kalau apa saja yang harus dimakan nih kalau pas sahur? Waktunya tuh kapan sih dok? Nah, jadi pertama yang harus dimakan ketika berpuasa itu saat sahur ya, itu pertama adalah konsumsi makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, atau mungkin roti gandum, roti tawar itu sangat diperbolehkan. Jumlahnya berapa sih dok? Jumlahnya seperti makanan berat seperti biasa saja, nggak apa-apa. Tidak perlu yang jumlahnya yang mungkin kesedikitan. Mungkin bagi teman-teman sekalian merasa kalau sahur itu saya kalau makan itu sudah ngantuk-ngantuk, males, udah makan seadanya aja. Tapi tidak, sahur ini adalah salah satu kunci penting. Pertama harus masuk karbohidrat. Kedua adalah karbohidrat yang cepat dihindari, cepat diserap itu juga harus dihindari seperti roti manis, jagung, lalu roti manis, lalu juga bakmi seperti itu kalau bisa dihindari. Lalu juga kalau bisa lauknya tuh harus komplit. Lauk di sini bisa lauk yang protein tinggi seperti ayam, daging sapi, atau mungkin juga ikan, itu tidak ada masalah. Jumlahnya secukupnya saja untuk bisa ditakar nih. Ini kan ada telapak tangan. Nah, telapak tangan itu dua telapak tangan ini sudah sangat cukup nih untuk lauk-lauk. Lalu selanjutnya jangan lupa sayuran hijau. Sayuran hijau ini atau makanan berserat ini sangat penting bagi kesehatan perut dari rekan-rekan semua. Kalau tidak tanpa serat itu juga nanti akan mengganggu proses yang ada di perut. Lalu juga hindari makanan pedas dan juga yang bergoreng minyaknya yang tebal sekali itu jangan dihindari. Lalu sebisa mungkin minum air yang cukup. Jangan sahur hanya dengan susu saja tapi airnya lupa. Itu seringkali terjadi. Lalu saat berbuka sekarang sudah 14 jam berbuka, biasanya tuh udah lapar sekali, terus kayaknya semuanya tuh dimakan. Nah, ketika semuanya mau dimakan itu yang bahaya, karena nanti bisa bikin, kalau bahasa Jawanya itu suduan, atau
bloating kalau dalam bahasa ilmiahnya tuh. Tadi kalau Sudun tuh bahasa bahasa ilmiah, kalau bloating itu juga bahasa ilmiah yang lain. Jadi sebisa mungkin jangan makan yang berlebihan. Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa kalau berbuka puasa baiknya dengan air putih dan juga kurma. Nah, air dan kurma ini penting. Kalau air ini supaya perut ini tidak kaget. Kalau kurma ini karena di dalamnya serat dan gula ini cukup eh, komplit ya di dalam kurma, ini bisa menjadi salah satu pengganti energi yang cepat bagi tubuh yang sudah mulai lemas. Nah, setelah itu pelan-pelan, monggo kalau mau sholat maghrib dulu nggak apa-apa, atau mungkin juga mau langsung makan setelah tadi minum air dan juga makan kurma itu diperbolehkan. Atur porsinya seperti makan biasa, makan berat biasa saja, tidak perlu berlebihan, tidak semua ini dicomot ya. Jadi kayak kalau di mungkin di meja teman-teman sekalian makanannya banyak, semua pengen, semua pengen. Tapi secukupnya saja, seperti tadi sama nasi atau karbohidrat, protein dan juga serat atau sayur. Lalu juga jangan terlalu berlebihan, atur porsi, boleh makan yang manis-manis, boleh banget, makan martabak gitu juga boleh banget, tapi secukupnya. Sebisa mungkin makanan manis dan makanan yang sifatnya pelengkap itu dimakan setelah makanan berat. Kenapa? Karena kalau misal makanan beratnya malah di akhir setelah makanan manis dan juga makanan yang tadi seperti goreng-gorengan, itu malah membuat perut ini semakin mudah untuk berdistensi. Jadinya buat nanti ibadah selanjutnya masih ada terawih, sholat isya dan terawih ini sedikit terganggu. Lalu selain itu dilanjutkan dengan minum air putih, jangan lupa. Karena kalau minum air putih jangan hanya di awal tadi saja, tapi terus minimal sampai sebelum tidur itu 8 gelas. Nah, tadi juga mungkin ini berbicara soal air, ini kita akan mulai berbicara soal kalau bagi penderita MAH tuh dokter, bagaimana sih dok sebenarnya kalau tips puasanya? Nah, puasa bagi penderita MAH ini harus pintar-pintar diatur supaya bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk ya. Jadi kita mulai dari sahur lagi. Sahur bagi teman-teman penderita gastritis, GERD atau MAH ini diharapkan mendekati saja waktu imsak. Jadi mungkin misal setengah 4 atau 4 kurang seperempat ini sudah mulai bangun, itu sudah mulai dipersiapkan makan. Imsak misal sekarang kalau di Semarang ini 4:16 itu sebelum imsak sudah mulai makan, sudah selesai. Jadi mendekati, jangan ketika jam setengah 4 sudah makan, sudah siap leha-leha baru nunggu subuh. Jangan, sebisa mungkin mendekati imsak saja. Lalu nanti makannya jangan nggak usah banyak-banyak, nggak usah berlebihan, secukupnya saja. Hindari posisi makan yang hingga kenyang sekali, karena ketika kalau sudah kenyang lalu juga berlebihan itu nanti pasti akan memicu asam lambung ini naik sampai ke tenggorokan. Lalu juga selanjutnya adalah makannya pelan-pelan, jangan dikunyah terlalu cepat. Kalau dikunyah terlalu cepat, otomatis nanti asam lambung itu juga semakin mudah untuk terproduksi. Nah, selain itu juga setelah sahur nih, nanti juga akan saya akan matchkan itu bahwa kalau setelah sahur jangan langsung tidur, sholat subuh, terus habis itu berzikir, dan juga nanti mungkin juga kalau yang pria bisa ke masjid, habis itu juga nanti kembali pulang secukupnya. Lalu jangan sampai nanti tidurnya terlalu lama, tidurnya secukupnya saja, karena ketika posisi berbaring itu ada gaya gravitasi yang membuat asam lambung itu naik ke tenggorokan lebih cepat, otomatis akan mempermudah terjadinya GERD. Nah, lalu juga
ketika sudah berpuasa nih, teman-teman sekalian yang pakai sabuk, sabuknya nggak usah kenceng-kenceng, yang longgar-longgar aja. Kalau kenceng-kenceng nanti asam lambung lebih mudah naik juga. Nah, ketika berbuka puasa, teman-teman sekalian juga jangan sampai makannya juga berlebihan. Sama, ketika posisi yang berlebihan tadi, asam lambung ini akan naik lebih mudah seperti itu. Jadi kalau penderita mah ini nanti saya rangkum ya jadi 4T. Nah, ini diingat nih 4T bagi teman-teman yang penderita gastritis, GERD atau mah. 4T. T yang pertama, tepat waktu sahur dan berbuka. T kedua, tetapkan menu makanan sebelum berbuka dan sahur. Jadi kalau pas berbuka dan sahur ini sudah enggak cari-carian lagi, mau makan apa, makannya sudah diatur dari awal. T yang ketiga, tidak tidur setelah makan, baik setelah makan berbuka ataupun setelah makan setelah sahur. Lalu T yang terakhir adalah tahan emosi saat berpuasa, karena emosi ini salah satu pemacu bagi teman-teman penderita mah. Nah, lalu teman-teman sekalian yang tadi mungkin selanjutnya nih yang suka beraktivitas fisik, suka yang biasa kalau saya puasa itu dok, saya sukanya lari atau mungkin saya sukanya angkat beban, kardio, itu bagaimana ya dok? Nah, ini disesuaikan lagi dengan tujuan dari teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu khawatir, aktivitas fisik itu sebenarnya boleh nggak sih dok kalau misal kita berpuasa? Boleh banget kok. Dan memang ini yang perlu teman-teman ketahui ya, ini disesuaikan dengan tujuan dari teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian apakah memang seorang atlet, memang kalau seorang atlet memiliki aturan yang berbeda dengan mungkin teman-teman yang saya memang berolahraga untuk ingin sehat saja. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Kalau bagi teman-teman yang memang atlet atau mungkin yang suka beban berat, disarankan bisa di pagi atau setelah berbuka 3 jam setelah berbuka puasa. Tapi memang bagi teman-teman yang berolahraga di malam hari, jangan lupa kalau 3 jam setelah berbuka otomatis mulainya kan pasti sekitar jam 9 malam. Nah, ketika jam 9 malam ini teman-teman sekalian pasti ketika melakukan exercise mungkin 1 jam sampai 1,5 jam, selesai mungkin setengah 11 jam dan jam 11. Ini yang perlu diwaspadai bahwa teman-teman semua bisa jadi waktu tidurnya nanti terganggu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Lalu juga, tapi kalau memang ketika setelah berpuasa itu jauh lebih enak kalau dalam melakukan exercise. Nah, apabila memang teman-teman bukan merupakan seorang atlet, bisa dilaksanakan dalam 3 waktu nih. Ada waktu pagi setelah sahur, atau mungkin sore sebelum berbuka, atau tadi yang setelah berbuka puasa 2-3 jam setelah berbuka puasa. Ini sangat baik, semuanya memiliki positif dan negatif. Mungkin kalau yang pagi positifnya energi masih banyak, masih bisa untuk aktivitas berat. Tapi memang negatifnya adalah rawan untuk terjadi dehidrasi. Untuk yang sore hari, menurut penelitian memang performa pada sore hari ini kurang baik ya, maksudnya kalau dalam dilakukan exercise, karena kalau misal exercise dilakukan pada sore hari otomatis kekuatan sudah mulai menurun, energi sudah mulai berkurang. Nah, ini biasanya untuk aktivitas fisik biasanya agak menurun. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang pada saat malam hari otomatis badan sudah siap, badan sudah mendapatkan asupan protein yang cukup, nutrisi yang cukup, namun memang sedikit beresiko bagi waktu istirahatnya. Nah, sehingga dikembalikan lagi ke tujuan dari teman-teman sekalian. Nah, tips puasa saat pandemi. Kita sudah berpuasa saat pandemi ini adalah puasa ketiga ya teman-teman, yang dimana pada Ramadan ini kita dihadapkan pada posisi pandemi COVID-19. Alhamdulillah memang pandemi COVID-19 pada tahun ketiga kita ini sudah mulai agak menurun, tapi bukan berarti kita bisa lengah. Nah,
Dimana kalau saya dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kalau dari puasa ini adalah puasa ini baik dalam merepair dalam soft tissue atau mungkin sel-sel yang ada di tubuh ini bisa diperbaiki dengan baik ketika berpuasa, sehingga imun pada saat berpuasa ini harapannya jauh lebih tinggi atau jauh lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tapi ini bukan suatu tolak ukur ya, bahwa kalau puasa wah pasti saya terhindar dari COVID-19, tidak seperti itu. Tapi bisa juga ketika adanya pandemi ini, teman-teman sekalian tetap bisa menjalankan ibadah puasa seperti biasa. Namun bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin belum beruntung dan mungkin sedang terkena COVID-19, tidak perlu khawatir. Memang teman-teman sekalian dapat mengkonsultasikan kepada dokter teman sekalian apakah kondisi tubuh teman-teman sekalian ini masih mampu nggak sih kalau misal berpuasa. Kalau misal dirasa masih mampu, monggo, nggak apa-apa kalau memang hendak puasa. Cuma memang bagi teman-teman sekalian yang memang ada gejala, mulai ada gejala COVID-19, lebih baik tidak dulu. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kelonggaran bagi rekan-rekan sekalian yang sedang sakit, sehingga tidak perlu khawatir apabila memang badan ini dirasa kurang fit, lebih baik tidak usah berpuasa terlebih dahulu, seperti itu. Dan sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan dari poin 1 hingga poin 4, bahwa berpuasa ini yang saya tekankan adalah memang puasa adalah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu semua banyak sekali efek samping positif yang bisa bermanfaat bagi tubuh teman-teman semua. Sehingga janganlah sekali-sekali meninggalkan puasa apabila mampu. Nah, karena selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga terdapat manfaat yang besar bagi tubuh kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini sembari ngabuburit ya teman-teman semua. Mungkin tadi saya lihat dari kolom pertanyaan ini sudah mulai banyak yang nanya. Nanti mungkin akan dibantu oleh Dokter Prima ya, dokter ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Teman-teman sekalian setelah ini dapat bertanya. Mungkin monggo pada Dokter Prima untuk bisa memandu. Baik, terima kasih Dokter Faras atas materinya. Sudah sangat jelas, terus sangat lengkap ya dokter ya. Tadi sudah menjelaskan banyak sekali tips sehat berpuasa di era pandemi. Ada tipsnya dokter, ada tips diet saat puasa, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada tips puasa bagi penderita MAH. Nah ini sering banget ya dokter. Betul. Penderita yang sering bergejalanya kambuh gitu saat puasa. Terus tips-tipsnya tadi sudah dijelaskan ya dokter. Kemudian ada aktivitas fisik selama puasa, tipsnya bagaimana? Mungkin buat yang suka olahraga rutin atau fitness mungkin ya dokter ya. Betul, saat betul. Puasa, olahraga seperti itu. Dan juga berpuasa di saat pandemi, baiknya bagaimana berpuasa kalau sedang dalam masa isolasi. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, mungkin dokter tadi penjelasannya sudah sangat lengkap, sangat jelas. Dan teman-teman sangat excited ya dengan materi yang dokter. Sampai ada banyak pertanyaan nih dokter dari teman-teman. Ya. Ini saya bacakan beberapa pertanyaan. Nanti mungkin dari dokter ada yang bisa di-sharing ilmunya tentang pertanyaan teman-teman ini. Dan ini pertanyaannya cukup menarik ya dokter ya. Sekali pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dokter. Iya. Ini dari teman kita atas nama saudara Adrian Toprio. Nah, untuk pertanyaannya, ini berkaitan dengan tips puasa bagi penderita MAH, dokter. Hanya saja ini jika sedang mengalami gejala GERD. Bagaimana mengatur pola makan saat puasa dan bagaimana sahur dan berbuka yang tepat. Mungkin dari menunya dan
seperti itu dokter. Untuk yang penderita GERD. Silakan dokter. Oke, nah kalau misal nih bagi yang penderita GERD, terima kasih sebelumnya pada ini kebetulan abang saya, Abang Adrianto Priyo. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jika sedang mengalami GERD, kalau mengatur pola makan yang baik itu bagaimana? Sahur dan bukanya yang tepat bagaimana? Kita kembali dulu ke rule yang awal tadi saya sampaikan. Untuk penderita GERD, gastritis, dan MAH ini 4T. Nah, 4T ini saya jelaskan lagi. 4T yang pertama harus tepat waktu, sahur, dan berbuka. Jangan sampai berbukanya terlalu ditahan-tahan apabila memang ada kesibukan. Jangan sampai bukanya nanti aja deh aku masih kuat. Nah, ini jangan. Terus sahur juga, sahurnya aku tak duluan aja lah, terus habis itu aku tidur lagi. Nah, itu juga jangan. Tidak baik. Jadi sebisa mungkin harus tepat waktu, sahur, dan berbuka. Kedua, tetapkan menu makanan sebelum berbuka dan sahur. Kenapa kok harus ditetapkan? Nah, karena kalau misal kita biasanya kan pas mau deket-deket jam buka itu baru sadar ya dok ya, biasanya aduh aku mau makannya ini aja deh. Biasanya itu sudah terpengaruh oleh emosi. Nah, jadi sudah terpengaruh oleh keinginan. Nah, kalau misal diatur dari awal, terutama bagi teman-teman penderita puasa ini, penderita MAH ini tentu lebih baik lagi kalau misal menu makanannya sudah diatur dari awal. Yang T ketiga adalah tidak tidur setelah makan, baik setelah sahur maupun setelah buka puasa. Ini sangat penting poinnya karena kalau tidak tidur setelah makan ini biasanya teman-teman sekalian kalau habis sahur kan subuh terus tidur. Nah, sebisa mungkin jangan dulu. Mungkin yang tadi kan kita sudah berbicara makannya mepet aja. Nah, ketika makannya mepet, mungkin baru tidur mungkin 1-2 jam setelah makan. Sebenarnya bahkan dalam beberapa literatur ini diminta 3 jam. Nah, kalau 3 jam mungkin teman-teman, saya tidurnya kapan dok? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lalu juga tahan emosi selama berpuasa. Nah, buat teman-teman sekalian, kalau misal yang lagi berpuasa, apalagi penderita GERD gastritis, pasti kalau ada stresor, ada sebuah beban kerja yang cukup tinggi, ini pasti bisa menyebabkan asam lambung ini naik. Nah, ini yang memang harus dihindari. Juga apabila dalam suatu pekerjaan itu mulai tinggi tensinya, nah ini jangan sampai tensi tinggi ini menyebabkan asam lambung ini naik atau GERD ini naik sehingga terjadinya gastritis ini kambuh. Nah, ini harus dihindari. Nah, seperti itu Dokter Prima. Jadi pola makannya tadi sudah terjawab di T1, lalu sahur dan berbuka yang tepat sudah ditetapkan di T kedua. Menunya seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa seperti makan berat saja, tidak perlu semuanya seakan-akan harus masuk apa yang ada di hadapan kita semua, tapi seperti makan biasa saja, secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Mungkin seperti itu, Dokter Prima. Nah, sudah dijelaskan dengan sangat rinci ya oleh Dokter Pak. Pertanyaan yang pertama, mungkin berkaitan juga dokter dengan pertanyaan yang pertama. Ada juga yang mungkin tengah puasa dokter, tapi gejalanya itu kambuh, entah gejala MAH, GERD, itu sebaiknya apakah ada tips untuk mengurangi gejalanya tapi tetap lanjut puasa atau lebih baik minum obat puasa atau bagaimana dokter? Iya, untuk yang penderita GERD yang mungkin di tengah hari siang itu merasakan, aduh mulai ada gejala-gejala GERD nih, sudah mulai ada gejala-gejala yang mulai timbul nih kalau gastritisnya. Ini teman-teman sekalian sebisa mungkin jangan ketika di tengah puasa itu selama teman-teman masih bisa menghadapi, coba dihadapi dulu. Selama
masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Tapi semisal memang teman-teman sekalian sudah tidak bisa menoleransi, sakitnya sudah sangat parah, monggo puasanya sangat dibatalkan, tidak masalah. Nah, yang memang yang perlu diwaspadai ini untuk teman-teman yang mungkin memang masih bisa menahan makannya, masih bisa menahan rasa sakitnya, ketika sudah mendekati jam buka puasa, yang perlu dihadapi pertama adalah minum air, lalu minum obatnya terlebih dahulu. Bisa mungkin beberapa obat-obat yang biasa teman-teman konsumsi, itu bisa diminum dulu, baru setelah itu makan. Jadi tidak langsung makan untuk menghindari GERD-nya, tapi minum, lalu minum obat dulu, baru makan. Seperti itu. Itu bagi teman-teman yang sudah mulai merasakan gejala-gejala GERD atau gastritisnya atau MAH-nya, tidak langsung makan. Tapi bagi teman-teman yang memang pada hari itu saat berpuasa kok sudah tidak bisa menahan, lebih baik dibatalkan saja dibanding sakitnya sudah semakin parah. Mungkin seperti itu, Dokter Prima. Baik, jelas ya dokter ya untuk pertanyaan pertama dan kedua tadi. Nah ini ada pertanyaan lainnya dokter. Mungkin tadi belum terlalu jelaskan dokter, ini terkait dari pola tidur. Jadi bagaimana mengatur pola tidur saat puasa agar saat menjalankan aktivitas itu seseorang itu tetap fresh atau bugar gitu. Biasanya kan kalau baru sahur dulu, kemudian jam tidurnya itu berubah gitu ya dokter. Bagaimana tetap fresh itu dokter? Oke, tadi berarti adalah soal tadi yang soal ini ya, pola tidur, benar ya? Iya betul, pola tidurnya dokter. Pola tidur ya. Oke, kalau pola tidur di sini kan tadi memang tadi saya sudah sempat jelaskan soal exercise. Tadi kita akan sedikit menyenggol-nyenggol sedikit soal exercise ya. Jadi exercise ini kan ada pagi, sore, sama malam. Nah, kalau yang malam kan biasanya akan mengganggu jam tidur. Nah, ini memang kembali lagi ke pilihan teman-teman sekalian. Cuma yang kami anjurkan adalah ketika berpuasa, sebisa mungkin tidur ini minimal adalah 4 jam sebelum sahur. Minimal 4 jam sebelum sahur, misal nanti jam 4 sahurnya, ya memang maksimal tidur jam 12. Di mana memang ada sebuah literatur yang mengatakan bahwa jam 10 sampai jam 2 ini adalah power sleep atau memang tidur yang paling baik saat beraktivitas. Itu memang tidur yang paling baik itu pada jam 10 malam hingga jam 2 dini hari. Lalu juga ketika setelah sahur, kapan sih waktu yang tepat untuk tidur? Apakah boleh nggak sih dok untuk tidur? Boleh banget. Sebisa mungkin hanya sekitar mungkin 20-30 menit saja, atau bisa kita sebut dengan power nap. Nah, power nap ini kalau misal tidurnya lebih lama, sejam 2 jam, di badan itu malah jadinya nggak seger. Nah, jadi secukupnya saja 20-30 menit mungkin setelah sholat subuh secukupnya, lalu nanti mulai beraktivitas. Mungkin itu Dokter Prima. Oke, sudah cukup jelas ya dok penjelasannya. Ya. Nah, ini di kolom komentar sudah ada beberapa rekan-rekan yang memberikan pertanyaan dokter. Izin saya bacakan untuk pertanyaannya ya dokter. Iya, boleh. Ya, ini ada yang bertanya atas nama Randy Ical. Kakak Randy Ical menanyakan dokter, sebaiknya minum vitamin apa saja dok di saat buka dan sahur agar kuat? Dan mungkin dari dosisnya berapa ya dokter? Seperti itu. Siap. Oke. Terima kasih sekali pertanyaannya ini dari senior kita, kebetulan Dr. Randy SPOG ini. Wah, ini keren banget, ini kok masih mau tanya-tanya ke saya jadi tidak enak ini. Jadi izin dokter saya menjawab. Jadi memang kalau misal saat berpuasa, vitamin yang memang paling baik, ini memang paling baik untuk saat berpuasa itu vitamin apapun itu boleh dok. Ada vitamin, biasanya kan kita menggunakan multivitamin ya diminum, atau mungkin imun booster itu sangat diperbolehkan diminumnya saat sahur bisa, atau
setelah berbuka juga bisa dok, karena memang waktu tempuhnya biasanya kalau vitamin kan 24 jam, metabolismenya memang tidak terpengaruh oleh mungkin saat tidur. Yang terpenting adalah ketika saat penyerapan ini, saat mau sahur atau saat berbuka ini kembali lagi eh, tubuh diberikan kesempatan untuk menyerap secara sempurna. Dosisnya berapa? Mungkin kalau vitamin C ini memang lebih amannya dok. Kalau vitamin C ini bisa dilaksanakan diminum itu saat setelah berbuka puasa, posisi saat perut sudah mulai ada isinya, jauh lebih aman, tidak ada resiko untuk gastritis dan GERD, itu diminum setelah berbuka puasa saja. Dosisnya sehari itu minimal adalah 500 mg saja, atau satu tablet biasanya. Lalu untuk vitamin-vitamin yang lain juga sama, karena vitamin C ini khusus karena biasanya vitamin C ini kadang membuat adanya efek samping seperti gastritis atau GERD-nya bisa sedikit kambuh atau menaikkan asam lambungnya. Jadi dosisnya bisa tetap menyesuaikan seperti dosis awal yang biasanya sekitar 1 kali sehari, seperti itu, Dokter Prima. Terima kasih Dokter Randy atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dokter Randy sekali. Sudah dijawab oleh Dokter Faras. Nah, dokter ada pertanyaan lain lagi dokter. Banyak nih ya dokter, nggak apa-apa ya dokter? Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah banyak yang tanya. Malah ini pada excited untuk bertanya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Arif Jimbule. Dokter, kebutuhan cairan dan tips untuk memenuhi kebutuhan cairan antara waktu berbuka dan sahur bagaimana ya? Terima kasih dokter. Nah mungkin berkaitan juga, kemarin ada yang tanya juga, anjuran dari konsumsi cairannya itu seperti apa dokter? Saat berbuka dan juga saat... Siap. Nah, soal konsumsi cairan nih yang perlu dihindari, nanti sebelum kita masuk ke peraturannya nih dalam kalau minum air tuh sebenarnya sebanyak apa sih dok? Nah ini sebenarnya yang memang paling baik itu pertama yang harus dihindari dulu ya. Saya akan berbicara yang harus dihindari dulu, minuman apa yang harus dihindari. Pertama kopi ini harus dihindari dulu. Mungkin teman-teman sekalian pasti wah sekarang juga memang banyak ya kedai kopi, tidak dipungkiri teman-teman sekalian juga. Kopi ini merupakan suatu lifestyle, tapi memang dalam puasa ini sebisa mungkin kopi dihindari. Kalau nggak butuh-butuh banget, lebih baik tidak usah. Kenapa? Karena kopi ini memiliki efek diuresis atau mungkin efek yang bisa membuat buang air kecil ini jauh lebih sering. Nah ini berbahaya bagi teman-teman sekalian walaupun minumnya mungkin sudah banyak, tapi karena buang air kecilnya cukup sering menyebabkan rawan terjadi dehidrasi. Ini yang pertama. Yang kedua, minuman bersoda ini juga harus dihindari karena kalau minuman bersoda ini rawan bikin perut menjadi kembung. Nah, lalu untuk aturan minum airnya sih bagaimana sih dok? Nah, kalau aturan minum airnya ini biasanya 8 gelas. Jadi 8 gelas ini saat berbuka puasa ya, 8 gelas berbuka puasa ini biasanya untuk bisa mencapai 8 gelas ini kan banyak ya dok. Gimana caranya? Nah yang pertama adalah minum dulu 2 air saat berbuka puasa, lalu 4 air saat setelah sebelum tidur, lalu juga 2 air saat sahur. Nah ini sekitar kalau misal di total kan kalau 8 air itu sekitar 2 liter ya. Jadi memang kebutuhan air kita saat berpuasa ini 2-3 liter. Minumnya juga jadi kita memikirkan dari asupan masuknya dan juga saat keluarnya. Jadi masuknya adalah sebisa mungkin cukup, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti juga saat berbuka puasa perut menjadi lebih kembali lagi menjadi sangat distensi atau bloating menyebabkan kembung, akhirnya malah asam lambungnya naik. Secukupnya saja. Tadi mungkin saat berbuka itu 6 gelas hingga istirahat ya, lalu saat sahur 2-3 gelas. Dan juga kita harus memikirkan supaya tidak cepat dehidrasi. Mungkin tadi juga ketika exercise mungkin ada yang mungkin dikurangi dalam
intensitasnya, atau mungkin juga tidak, tadi sudah saya jelaskan, tidak mengkonsumsi kopi karena sangat rawan membuat banyak buang air kecil. Mungkin itu Dokter Prima yang bisa dijelaskan soal konsumsi air. Terima kasih ini kepada D. Arif Jimbula yang sudah bertanya. Ya, baik. Sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan tentang cairan atau kebutuhan cairan selama bulan puasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Siap. Bentar. Ini kayaknya sama banget kayak saya, dokter. Jadi ini saya juga mungkin bertanya ya, dokter ya. Ini ada yang menanyakan dokter atas nama Siska Lutfi. Saudara Siska Lutfi menanyakan, dokter. Saya tipikal yang mudah sekali untuk turun ya, dokter. Biasanya turun 3 kg. Nah, bagaimana sih dokter agar saat bulan puasa atau puasa Ramadan ini 30 hari, berat badannya itu tetap seimbang? Kalaupun turun mungkin nggak terlalu signifikan seperti itu, dokter. Mungkin ada tips-tipsnya, dokter, yang bisa disampaikan? Oke, untuk teman-teman sekalian yang mungkin berat badannya ini mudah turun nih, yang sangat mudah turun, tidak perlu khawatir. Memang kalau saat puasa ini yang perlu dilakukan adalah mungkin tadi yang saya jelaskan adalah bagaimana untuk tetap menjaga badan supaya tidak terlalu terlalu banyak makan, secukupnya saja, tidak yang berlebihan. Untuk bagi teman-teman yang mungkin berat badannya susah naik atau mungkin berat badannya malah cenderung turun terus, tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah ketika makan tadi sudah dilaksanakan, teman-teman sekalian yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya sudah cukup, sudah bisa dapat menjaga berat badan ini tetap stabil. Selain berat badan juga tetap stabil, mungkin teman-teman sekalian bisa menambah dengan asupan protein dan karbohidrat yang ditambah, atau mungkin juga menambah asupan lemaknya. Lemaknya di sini tidak melulu soal lemak hewani, bisa lemak nabati seperti alpukat, itu juga bisa menjadi salah satu menjadi salah satu alternatif di mana pada saat sahur alpukat ini sangat baik dikonsumsi. Lalu juga di saat kalau misal saat sahur bisa minum minyak VGO. VGO itu juga baik karena kan itu merupakan salah satu bentuk lemak nabati, itu juga bisa dikonsumsi seperti itu. Yang lain-lain adalah menjaga konsumsinya tetap sama. Ada juga teman-teman lain yang mungkin ketika puasa, setelah puasa itu berat badannya malah naik drastis. Itu karena kembali lagi karena pola konsumsi kita setelah buka puasa dan sahur. Nah, ini teman-teman sekalian harus waspada. Sebisa mungkin makannya mungkin secukupnya aja, atau mungkin makannya sesuai dengan aturan yang tadi saya jelaskan. Misal dalam satu piring itu nasi, proteinnya bisa dari ayam, sapi, atau hewani lainnya. Lalu juga ditambah dengan sayur-sayuran. Monggo semisal teman-teman sekalian suka diversifikasi makanan, nasi, ayam goreng, atau mungkin dengan lalapan, lalu dengan sambal, itu sudah baik. Atau nasi, misal kalau mungkin berat badannya agak berlebih, nasi merah, lalu juga mungkin suka ayam-ayam yang mungkin menghindari digoreng, monggo enggak apa-apa dengan sayur hijau, itu juga baik. Untuk teman-teman yang mungkin berat badannya mungkin kok turun terus, bisa mungkin nasinya yang biasanya kalau yang berat badan rendah ini kan biasanya buat maam sedikit aja tuh sudah kenyang. Nah, ini yang memang harus sedikit dilawan. Mungkin nasinya mungkin sedikit lebih banyak ditambah dengan proteinnya mungkin lebih banyak. Diusahakan juga mungkin lebih yang oily atau berminyak, bukan berarti minyaknya minyak yang sudah hitam terus digoreng ulang, enggak, tapi minyak yang biasa saja sudah cukup. Lalu juga bisa diversifikasi dengan minyak tidak harus minyak kelapa atau minyak yang lain, tidak masalah. Olive oil juga tidak masalah. Lalu dengan sayur yang cukup, supaya proses di perut ini penyerapannya bisa jauh lebih optimal, berat badan bisa jauh lebih terjaga, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter atas
bisa jadi tips-tips sih untuk menjaga berat badan tetap ideal ya dokter. Loh, dokter, mohon maaf ya dokter. Tadi mungkin Iya, nggak apa-apa. waktunya melebihi 1 jam ya dokter ya. Jadi Iya, ke nggak apa-apa. ini. Alhamdulillah kan karena teman-teman Ya, sangat semangat ini untuk join, jadi kita bisa lebih banyak explore lah dari topik ini. iya benar. Nggak terasa udah 1 jam. Pertanyaannya Iya, nggak apa-apa ya dokter ya. Kita iya, lanjut. nggak apa-apa. Ya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena live-nya ke out sendiri tadi Iya, karena masalah waktu ya. Ini kita iya, lanjut. Sebetulnya ini pertanyaan yang terakhir sih dokter. iya. Ini pertanyaannya itu mungkin menjadi pertanyaan yang sering apa ya, sering dikeluhkan ya dari teman-teman Betul. sekalian yang mungkin sedang hamil ya dokter. Terutama di Betul. bulan puasa ada keraguan apakah kalau seseorang itu hamil dianjurkan untuk lanjut berpuasa atau lebih baik itu tidak berpuasa atau mungkin ada tips-tipsnya untuk orang-orang yang sedang hamil itu untuk berpuasa yang baik itu seperti apa dokter? Mungkin bisa dokter jelaskan dan berikan tips-tips dokter ya, sambil kita Oke. lanjut. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap stay tune sama kita ya. Jadi ini akan saya jawab untuk teman-teman yang mungkin sedang hamil atau mungkin sedang menyusui. Ini kita mulai dari yang hamil dulu nih. Kalau yang hamil, memang biasanya kita harus memperhatikan untuk teman-teman yang ada di trimester awal. Trimester awal ini karena berbagai proses itu sedang jadi di ibunya. Trimester awal biasanya muncul mual muntah hebat. Mual muntah hebat di sini biasanya buat makan itu seringkali nggak masuk, susah, muncul mual muntah. Nah, kondisi seperti ini mungkin memang mau tidak mau mutlak harus tidak bisa berpuasa seperti itu. Yang kedua, untuk yang di trimester 1 dan kalau memang trimester 2, 3 kan memang biasanya mulai pertumbuhan dari janin. Sedangkan untuk trimester 1 ini adalah kondisi di mana janin ini mulai pembentukan organ-organnya. Nah, ini biasanya memang membutuhkan tetap nutrisi yang sesuai dan cukup bagi pertumbuhan janin tersebut. Nah, apabila memang ibu ingin berpuasa, selama ibu masih mampu untuk mencukupi nutrisinya, itu tidak apa-apa apabila melakukan puasa. Namun yang perlu diwaspadai adalah apabila ibu mengalami keluhan mual, muntah, lemas, pusing, bahkan bagi ibu yang mengalami anemia, ini sebisa mungkin dihindari dulu apabila hendak berpuasa karena ibu-ibu yang mengalami gejala-gejala seperti itu biasanya kan berarti sedang mengalami tumbuh kejar atau mungkin harus segera catch up atau segera mengejar pertumbuhan berat badan atau mungkin pertumbuhan dari janinnya sehingga kondisi seperti itu lebih baik tidak berpuasa. Nah, ketika apabila bagi ibu-ibu hamil yang ingin berpuasa, diharapkan segera konsultasi terlebih dahulu ke dokter terdekat atau dokter keluarga atau dokter spesialis obstetrik ginekologi supaya bisa mendapat anjuran yang tepat dalam berpuasa. Sedangkan bagi teman-teman yang menyusui, tidak perlu khawatir, teman-teman menyusui ini kan memang juga membutuhkan nutrisi yang banyak untuk bisa memproduksi ASI, sehingga kalau memang misal tidak berkesempatan untuk berpuasa tidak apa-apa karena memang dalam salah satu hadis dikatakan bahwa pada ibu yang hamil dan menyusui itu tidak diberikan kelonggaran dalam berpuasa, sehingga memang seringkali bagi teman-teman yang menyusui ini kan ketika setelah menyusui ada rasa sangat haus atau mungkin sangat lapar sehingga membutuhkan nutrisi. Ini sangat diperbolehkan, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah ibu harus disupport dalam
memproduksi ASI, sehingga dari lingkungan, dari mungkin suami dan juga dari orang tua atau mungkin juga lingkungan sekitar harus mensupport hal ini. Jangan sampai ada timbul stigma, oh, kalau menyusui harus bisa puasa. Enggak, selama memang bisa berpuasa, selama bisa support nutrisi bagi anaknya baik secara ASI, itu lebih baik dianjurkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Mungkin itu Dokter Prima yang bisa saya sampaikan. Ya, baik dokter. Jadi tadi dari penjelasan dokter tentang ibu hamil sudah cukup jelas juga ya dokter ya. Iya. Dan mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir. Iya. Untuk teman-teman ada penasaran mungkin ya dokter ya, nanti ada Iya. pertanyaan-pertanyaan lain yang di kolom komentar ataupun kemarin yang menuliskan di kolom post story kita ya dokter ya, tentang ini nanti mungkin bisa ditanyakan lewat Instagram Kaluna ya dokter ya. Jadi, boleh banget. Ya, tetap mengikuti Instagram Kaluna. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Faras karena sudah menyampaikan penjelasan dan juga sharing ilmunya ya dokter yang sangat jelas. Kemudian kita jadi mengetahui juga tentang tips sehat berpuasa di era pandemi, bahwa sebetulnya puasa itu tidak melulu manfaatnya itu hanya untuk spiritual ya dokter ya, untuk ibadah Tuhan, tapi ternyata di balik itu ada manfaat dari segi kesehatannya, seperti itu ya dokter. Betul. Capai puasa yang sehat sendiri ternyata juga tidak bisa sembarangan ya dokter. Ada cara diet yang baik itu seperti apa, kemudian saat puasa itu untuk yang mengalami mungkin penyakit bawaan maupun ada penyakit selama pandemi ini mungkin COVID seperti itu ya dokter, ada tips-tipsnya bagaimana lebih baiknya puasa atau tidak agar tetap bisa konsumsi obat dengan sesuai anjuran dokter seperti itu misalnya. Kemudian juga dari aktivitas fisiknya ada aktivitas fisik yang harus disesuaikan ya dokter. Dari segi waktunya, dari jenis aktivitas. Juga dari teman-teman yang mungkin memiliki penyakit mah atau gastritis atau GERD dan asam lambung lainnya, juga ada tips-tips untuk menghindari keluhan-keluhan selama puasa dan juga puasanya itu bisa lebih terjaga dan lebih aman dan sehat. Itu dokter. Mungkin untuk live Instagram kita hari ini kita cukupkan. Nah sebelum kita cukupkan mungkin kita sedikit agar teman-teman itu lebih penasaran lagi ya dokter ya. Jadi nanti live Instagram kita ini akan di-upload lagi ya di Instagram Kaluna. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ketinggalan atau mungkin yang tadi sempat keluar masuk atau yang belum bisa menonton sama sekali, nanti bisa mengakses video dari Tanya Kaluna hari ini di Instagram Klinik Kaluna. Tuh. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa diberikan informasi bahwa Tanya Kaluna ini juga bisa diakses secara free juga di Klinik Kaluna. Bisa follow Instagram Klinik Kaluna, seperti itu. Nah, nanti Tanya Kaluna ini adalah salah satu live event dari Klinik Kaluna seperti tadi yang sudah dijelaskan dokter dan juga saya di awal. Jadi nanti ada Tanya Kaluna dan juga live event berikutnya. Jadi teman-teman yang mungkin ingin topik-topik lainnya atau mungkin penasaran dengan materi-materi lainnya di Klinik Kaluna nanti akan disediakan live event yang akan membahas topik-topik tersebut. Nah, untuk Tanya Kaluna berikutnya sebentar lagi juga akan diadakan ya dokter. Topiknya juga menarik. Iya. Bicaranya. Kemudian nanti banyak sekali info-info yang dapat kita dapatkan dari Tanya Kaluna berikutnya. Mungkin dokter agar teman-teman bisa tahu nanti untuk Tanya Kaluna berikutnya itu bisa lewat mana seperti itu dokter. Oke, teman-teman sekalian, nanti tidak usah khawatir yang belum bisa nonton pada sore hari ini, nanti kita akan ada live-nya lagi, nanti akan diupload ulang di Instagram Kaluna, nanti bisa ditonton ya di Reels kita. Lalu untuk teman-teman sekalian, nanti Tanya Kaluna ini akan menjadi event kita yang memang kita akan
secara reguler itu kita akan sampaikan di live Instagram. Nanti juga tidak tertutup kemungkinan kita akan bikin Zoom meeting yang nanti bisa diharapkan teman-teman sekalian bisa semuanya join. Jadi jangan khawatir, kita akan selalu stay update, kita akan selalu memberikan banyak informasi untuk teman-teman sekalian yang mana kita akan memastikan teman-teman sekalian tetap selalu sehat, selalu fit, dan juga tidak hanya teman-teman sekalian tapi juga teman-teman sekeluarga. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Mungkin yang pertama ini kita masih tentang puasa, tapi nanti kita selanjutnya akan banyak sekali info-info yang akan kita bagikan. Tidak hanya di live IG, mungkin nanti ada di feeds kita, nanti ada di posting kita, dan juga nanti ada di live Instagram kita. Mungkin itu, Dr. Prima, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah join pada kesempatan sore hari ini. Saya pribadi dalam menyampaikan materi, mohon maaf, dan tidak lupa mungkin closing statement dari saya adalah berpuasa selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memberikan kenyamanan bagi tubuh kita. Bulan puasa adalah zona nyaman bagi tubuh kita untuk bisa membersihkan diri, memetabolisme ulang, dan juga akan memberikan efek manfaat yang besar apabila teman-teman semua melaksanakan tips-tips yang kita sudah berikan tadi. Mungkin itu dari saya, Dr. Prima. Terima kasih. Ya, wah, baik dokter, sudah dijelaskan dengan sangat lengkap ya. Nanti teman-teman bisa stay tune di Instagram Klinika Luna. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila selama saya memandu Dr. Faras dan juga memandu teman-teman ya untuk live Instagram kali ini ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga info ataupun ilmu yang diberikan dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kami tunggu juga untuk bergabung di acara-acara berikutnya, live event berikutnya di Klinika Luna. Teman-teman bisa follow Instagram Klinika Luna dan ikuti terus info dari Kaluna, seperti itu. Terakhir saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi dokter, juga bagi teman-teman sekalian. Semoga ibadah puasa maupun ibadah lainnya di bulan Ramadan selalu diberikan kelancaran, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Ya, izin saya tutup untuk live IG kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih dokter.